Bab 891. Tunggu sebentar. Setelah terkejut, Zhao Yu segera mengeluarkan pulpen dan selembar kertas, lalu berkata, "Maaf, saya baru saja menjalani operasi, di mana saya diberi anestesi umum. Jadi, otak saya tidak berfungsi dengan baik saat ini." Kemudian, dia menulis sesuatu di selembar kertas dan bertanya kepada Jiang Ke, "Kapan Lao Gua meninggal?" Jiang Ke berpikir sejenak, lalu berkata, "Saat itu musim semi sebelum wisuda, pada bulan April tahun 2002. Setelah mendengar ini, Zhao Yu dan Cui Lizu saling memandang sebelum Zhao Yu berkata, "Kasus iblis terjadi antara Agustus tahun 2002 dan Februari tahun 2003. Oh, jadi..." Jiang Ke berpikir sejenak, lalu berkata, "Han Kuan membunuh Lao Gua sebelum kasus iblis terjadi. Jadi, Han Kuan mungkin tidak ada hubungannya dengan kasus iblis. Atau, orang yang membimbing Han Kuan sangat pintar. Mungkin, ketika dia mengetahui bahwa Han Kuan membunuh Lao Gua, dia melakukan kasus iblis. Apakah itu mungkin?" Zhao Yu mengerutkan kening dan berpikir keras sejenak. Namun, efek obat bius masih memengaruhinya, yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Jiang Ke juga berpikir dengan hati-hati. "Apakah Han Kuan pernah ke Beiqian?" tanyanya. Melihat Zhao Yu dan Cui Lizu saling menatap, Jiang Ke langsung mengerti semuanya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi, kamu juga tidak tahu itu? Nah, di mana Han Kuan sekarang? Apakah dia sudah mati, atau dikurung olehmu? Bagaimana menurutmu?" Zhao Yu tidak ingin Jiang Ke tahu terlalu banyak, jadi dia mengajukan pertanyaannya sendiri alih-alih menjawab pertanyaannya. "Apakah menurutmu Han Kuan punya kesempatan untuk pergi ke Beiqian saat itu?" "Bagaimana aku bisa tahu?" Jiang Ke menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Pada saat itu, menurut tradisi sekolah kami, tahun ajaran terakhir mereka, para siswa pergi ke pabrik untuk melatih keterampilan mereka." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan penjelasannya, "Karena para siswa dikirim ke sekolah minyak oleh pabrik minyak setempat, mereka tentu saja kembali ke pabrik minyak tersebut untuk magang, yang mana waktu tersebut dapat dihitung sebagai 1 tahun pengalaman kerja." "Apakah Han Kuan kembali ke Golden City? Bukankah dia bekerja di pabrik minyak?" "Tidak, sekarang dia adalah seorang penulis lepas," kata Zhao Yu. "Dia ahli dalam novel-novel fiksi kriminal. Tapi, sepertinya dia sama sekali tidak terkenal, karena kamu bahkan tidak mengetahuinya." Menulis cerita kriminal. Apa kau bercanda?" Jiang Ke terkejut dan mendesah. "Pembunuh menulis cerita kriminal. Ide ini sangat kreatif." "Ya. Jika aku menulis memoir, apakah itu juga bisa menjadi hit di pasaran?" Ketika Zhao Yu tidak menjawab, Jiang Ke kemudian berkata, "Petugas Zhao, Anda tinggal menahan Han Kuan. Jangan biarkan dia pergi. Bukankah ada hantu dalam kasus iblis? Biar saya beritahu Anda. Jika Han Kuan bukan pembunuhnya, dia pasti ada hubungannya dengan ini. Tahukah Anda apa yang dia gambar di manuskripnya yang disobek Lao Gua?" "Apa?" Perkataan Jiang Ke langsung menarik perhatian Zhao Yu dan yang lainnya. "Hantu. Semua jenis hantu," kata Jiang Ke dengan keras. "Aku tahu ada yang salah dengannya. Hal-hal yang digambarnya akan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Apakah menurutmu orang lain?" Sebelum Jiang Ke menyelesaikan pertanyaannya, Cui Lizu, atas saran Zhao Yu, menyerahkan gambar iblis di ponselnya kepada Jiang Ke. Gambar iblis ini adalah gambar yang mereka temukan di dokumen Sang Jingru. "Ya," Jiang Ke mengangguk. "Benar, ada tanduk di kepalanya. Gambar Han Kuan bahkan lebih mengerikan dari ini." Mendengar ini, Zhao Yu dan Cui Lizu merasakan getaran di hati mereka dan hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka. Zhao Yu mengerutkan kening. Sekarang tampaknya Han Kuan memiliki hubungan dengan gambar iblis, seperti halnya Sang Jingru. Ini membuat Zhao Yu bertanya-tanya, apakah pasangan ini bertanggung jawab atas kasus iblis? Jiang Ke mendesah sambil berpikir, lalu berkata, "Sekarang, aku ingin tahu apa yang ditulis Han Kuan dalam novel-novelnya. Bagaimana mungkin semua orang jenius ini tinggal di asrama kita? Kepala sekolah kita dulu berkata bahwa sekolah kita tidak pernah memiliki lulusan terkenal. Awalnya, kupikir aku bisa menjadi yang pertama. Tapi,
Aku tidak menyadari bahwa Han Kuan jauh lebih berbakat daripada aku. Siapa yang tahu bahwa orang bisu seperti itu akan sukses besar? Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatkan Jiang Ke, tahun ketika kasus iblis terjadi, SARS merebak. Faktanya, waktunya bertepatan persis. Apakah kamu ingat di mana Han Kuan berada selama kurun waktu itu? SARS. Jiang Ke mengulang kata itu sambil berpikir. Ya, aku ingat tahun itu, dan setelah musim panas itu, aku tidak pernah melihat Han Kuan lagi. Ketika aku kembali ke asrama untuk mengambil barang-barangku, barang-barang Han Kuan sudah hilang. Tapi, aku ingat bahwa SARS tidak berdampak besar di Yao Ming. Jiang Ke kemudian berkata, pada saat itu, beberapa siswa yang berencana untuk pulang kampung berubah pikiran. Mungkin mereka khawatir wabah SARS di kampung halaman mereka akan lebih serius daripada di sekolah. Mengenai Han Kuan, saya benar-benar tidak tahu. Ngomong-ngomong, Cui Xiaolong mungkin tahu lebih banyak, karena dia orang yang lebih suka bersosialisasi daripada saya. Anda harus pergi dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Setelah mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba merasa bingung dan berpikir. Jiang Ke belum tahu bahwa aku membunuh Cui Xiaolong. Namun, kemarin, ketika truk tangki besar itu muncul, Jiang Ke dan Cui Xiaolong ada di sana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Cui Xiaolong sudah mati? Apakah karena tubuh Cui Xiaolong saat itu tertutup lumpur? Apakah dia tidak melihatnya? Atau, sebelum dia sempat memeriksa keadaan Cui Xiaolong, mungkin saat itulah dia melihatku dan bertarung denganku. Setelah memikirkan semua skenario, Jiang Ke tampaknya memahami sesuatu, dan wajahnya langsung berubah serius. Xiaolong, dia. Cui Xiaolong menolak untuk mengatakan apapun. Pada saat ini, petugas Wang dengan cepat berbicara dan menyelesaikan kalimat Zhao Yu untuknya. Jika semua penjahat bersedia bekerja sama dengan kami seperti Anda, itu akan menghemat banyak waktu kami. Mendengar ini, sudut mulut Jiang Ke sedikit terangkat, memperlihatkan senyum dingin yang membuat semua orang yang hadir bergidik. Tampaknya dia sekarang menyadari bahwa Cui Xiaolong telah meninggal. Baiklah. Pokoknya, terima kasih atas informasinya. Zhao Yu tahu bahwa pembicaraan dengan Jiang Ke seharusnya sudah berakhir sekarang, jadi dia menepuk sandaran tangan kursi roda dan berkata, seperti yang kau katakan, aku berutang budi padamu. Jika kasus iblis terpecahkan dengan bantuan informasi dan petunjukmu, aku akan memberikan kata-kata yang baik untukmu. Namun, apakah itu membantu atau tidak tergantung pada seberapa banyak hal buruk yang telah kau lakukan sebelumnya. Nov L.B. Jen. Baiklah, aku tetap menghargainya. Jiang Ke tersenyum acuh tak acuh, lalu bertanya dengan muram, petugas Zhao, bagaimana kalau kau menuruti saranku? Zhao Yu menatap Jiang Ke dengan saksama dan melihat kelicikan yang tak terlukiskan di matanya. Jiang Ke kemudian berkata dengan suara tenang dan kalem, orang-orang yang menduduki jabatan tinggi adalah yang paling mungkin diserang. Saya telah melihat banyak orang hebat seperti Anda diturunkan jabatannya karena alasan ini. Pada akhirnya, hal-hal untuk orang-orang seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Jadi, sebaiknya Anda lebih berhati-hati di masa mendatang. Meskipun Jiang Ke mengatakan bahwa ini adalah nasihat, kedengarannya seperti ancaman bagi Zhao Yu. Baiklah, terima kasih. Aku akan mempertimbangkan kata-katamu. Zhao Yu mengangguk dan tersenyum, lalu berkata tanpa ada perubahan dalam ekspresi wajahnya, baiklah. Aku harap kamu tidak membuat masalah untuk dirimu sendiri di sini. Setelah mengatakan itu, Zhao Yu menepuk sandaran tangan kursi roda dan Cui Lizu mendorongnya keluar dari ruang interogasi. Begitu pintu ruang interogasi ditutup, Zhao Yu segera memasang wajah muram dan menoleh ke arah petugas Wang. Dia berkata, petugas Wang, minta kepala biro untuk mengirim lebih banyak pasukan ke sini. Yang profesional, ingatlah bahwa Anda tidak perlu mengawasinya 24/7, karena yang terpenting adalah menyingkirkan ancaman dari luar. Apakah Anda mengerti? Petugas Wang menyeka keringat di dahinya dan bertanya, apakah menurutmu Jiang Ke akan mencoba melarikan diri? Aku tidak tahu, tapi kuharap kau tidak akan membiarkannya jika dia mencoba. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika Jiang Ke berhasil melarikan diri,
itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Pokoknya, lakukan yang terbaik. Bab 892. Karena Zhao Yu sedang menjalani infus dan gipsnya diganti, dia dan Cui Lizu harus kembali ke bangsal rumah sakit setelah interogasi Jiang selesai. Saat dia kembali, hari sudah hampir fajar, dan Zhao Yu teringat bahwa dia lupa heksagram hari ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa dia seharusnya melakukan itu sebelum interogasi. Saat Zhao Yu menyentuh kakinya yang terluka yang dibalut gips, kepalanya terasa berkabut dan masih cukup bengkak. Pada saat itu, dia juga ingat bahwa dia bahkan lupa menanyakan beberapa pertanyaan penting kepada Jiang sebelumnya. Bos, jangan khawatir. Cui Lizu melihat ketidaksabaran Zhao Yu dan mencoba menghiburnya. Kasus itu terjadi 10 tahun yang lalu, jadi kita tidak perlu marah karena membuang-buang waktu 1 hari lagi. Namun, jika tubuhmu tidak sehat, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Dulu saat Cui Lizu bersikap lembut dan penuh perhatian, Zhao Yu tidak keberatan bercanda dengannya, tetapi sekarang, dia benar-benar merasa lelah dan sangat tidak nyaman. Namun, dia tetap dengan keras kepala membuka beranda sistem dan membuka heksagram untuk hari itu. Untungnya, itu adalah heksagram yang ideal, heksagram Genli. Pimpinan Zhao. Zhao Yu tidak punya waktu untuk menganalisis heksagram ini sebelum petugas Wang masuk dan berkata dengan tidak sabar setelah memberinya hormat, saya telah melapor kepada pimpinan saya seperti yang Anda perintahkan. Kepala Biro Guan meminta saya untuk berterima kasih atas pengingat Anda. Ia berkata bahwa kantor provinsi telah membuat pengaturan penempatan dan juga telah mengirim sejumlah besar pasukan profesional untuk memastikan tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Petugas Wang kemudian memikirkan hal lain dan berkata, oh ya, Kepala Biro Guan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa pejabat Dewan Kota tidak akan datang mengganggu Anda hari ini, karena sudah terlambat. Tolong jangan salahkan mereka karena datang menemui Anda setelah fajar. Ngomong-ngomong, Kepala Biro Guan meminta saya untuk sementara bertindak menggantikan Kapten Jin dan membantu tim Anda. Petugas Wang kemudian menyerahkan dokumen kepada Zhao Yu dan berkata, ini adalah catatan kasus Hou Shengyun yang tercatat 15 tahun lalu. Jiang tidak berbohong. Waktu, lokasi, dan hal-hal spesifik mengenai kematian Hou Shengyun persis seperti yang dikatakannya. Polisi menutup kasus tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah kematian yang tidak disengaja. Mereka yakin bahwa Hou Shengyun jatuh dari gedung setelah minum terlalu banyak malam itu. Zhao Yu mengambil dokumen itu dan membacanya. Dia lalu mengangguk dan berkata, meskipun Jiang licik, karena dia tidak terlibat langsung dalam kasus ini, dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada kita. Zhao Yu kemudian melambaikan tangan ke arah Cui Lizu dan menunjukkan foto-foto tempat kejadian perkara dalam dokumen itu. Pada saat yang sama, ia bertanya, lihat, apakah pemandangan ini tampak familiar bagimu? Ya, Cui Lizu melihat foto yang sekarang sedang ditunjuknya dengan saksama, lalu mengangguk. Foto itu sangat mirip dengan tempat kejadian perkara dalam kasus iblis. Semuanya adalah bangunan yang terbengkalai atau belum selesai. Ya, Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, ini tampaknya lebih dari sekadar kebetulan. Kedua kasus itu pasti saling terkait erat. Apakah kamu sudah menyadarinya sebelumnya? Sebenarnya, 11 pembunuhan karya Han Kuan bukanlah sebuah karya fiksi, karena prototipe ceritanya adalah kehidupannya sendiri. Cui Lizu menatapnya dan berkata dengan gembira, ya. Setelah menderita penindasan jangka panjang di kampus, Han Kuan menulis 11 kills. Tujuannya mungkin untuk melampiaskan amarahnya, bukan? Han Kuan juga menggambar setan, yang berarti dia mungkin telah melakukan kasus yang mirip dengan kasus iblis. Jadi, apakah dia pembunuh dari kasus iblis? Bos, Cui Lizu melirik petugas Wang, lalu berbisik kepada Zhao Yu, Zhang Jingru berada di Beiqian saat itu. Apakah menurutmu mungkin mereka berdua saling kenal saat itu? Dengan kata lain, apakah Zhang Jingru juga terlibat dalam kasus iblis? Zhao Yu menghela napas berat, lalu berkata dengan nada khawatir, kasus iblis telah berdampak luas. Jika benar-benar hanya mereka berdua di baliknya, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita, No.Vel.B.In.Com. Jadi, apakah menurutmu ada pembunuh lain?
Cui Lizu terkejut memikirkan kemungkinan ini. Itu berarti pembunuhan dalam kasus iblis tidak dilakukan oleh satu atau dua orang saja, tetapi oleh banyak pembunuh, seperti regu pembunuh yang membalas dendam terhadap penindasan di kampus. Kalau begitu, itu bahkan di luar jangkauan imajinasiku. Sangat mungkin, kata Zhao Yu. Meskipun metodenya sama, tampaknya ada pembunuh yang berbeda. Kasus seperti itu sangat sulit dipecahkan. Bayangkan Anda akhirnya menemukan tersangka, tetapi tersangka itu tidak berada di tempat kejadian atau bahkan di kota yang sama tempat korban meninggal. Kalau begitu, itu benar-benar sulit, kata Cui Lizu. Jika Han Kuan mewakili Yao Ming, dan Zhang Jingru mewakili Bei Qian atau Chang Feng, lalu apakah ada pembunuh serupa di kota-kota lain? Ketika mereka memikirkan hal ini, keduanya langsung merasa takut. Petugas Wang juga ketakutan dan mulai menggigil. Zhao Yu adalah orang pertama yang tenang. Ia kemudian berkata kepada mereka, jangan membuat asumsi buta seperti itu. Kita harus menemukan bukti terlebih dahulu. Misalnya, saya ingat bahwa di antara 9 korban dalam kasus setan Bei Qian, ada seorang pria berusia 50 tahun. Bagaimana ia bisa terkait dengan penindasan di kampus? Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Cui Lizu bertanya-tanya. Kita harus membuktikan bahwa ke-9 korban itu semuanya terkait dengan perundungan di kampus agar dugaan kita terbukti. Kurasa aku ingat dia adalah seorang guru, kata Zhao Yu, tetapi kemudian segera mengoreksi dirinya sendiri setelah memikirkannya sedikit lebih lama. Tidak. Korban berusia 50 tahun itu sebenarnya adalah seorang pemilik toko kelontong. Aku juga ingat bahwa korban lainnya adalah seorang wanita tua pengangguran berusia 60-an. Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan kampus manapun. Ya, tapi, Cui Lizu tampak memikirkan sesuatu, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat, dia hanya tergagap beberapa kali, lalu dengan gugup menggaruk telinga dan pipinya. Pada saat kritis seperti itu, ponsel Cui Lizu tiba-tiba berdering. Hai, apakah ini Cui yang berbicara? Setelah dia menjawab telepon, suara Wu Xiumin terdengar di ujung telepon. Maaf membangunkanmu sepagi ini. Tidak apa-apa, Wu. Aku hampir selalu terjaga. Cui Lizu sepertinya punya firasat, jadi dia bertanya cepat-cepat. Wu, apakah ada berita? Bagaimana keadaan Ketua Zhao? Apakah operasinya berjalan lancar? Tanya Wu Xiumin. Ada hal penting yang ingin kukatakan padanya. Jika dia tidak dalam kondisi yang baik, kamu bisa menuliskannya dan memberitahunya saat dia bangun. Zhao Yu di sini. Katakan apa yang ingin kau katakan. Zhao Yu, yang menyadari pentingnya panggilan ini, bergegas mengambil telepon dari Cui Lizu. Ia tahu bahwa Wu Xiumin tidak akan meneleponnya pada jam segini untuk hal yang tidak penting. Oh, ketua tim, Wu Xiumin berkata, saya menelepon karena alasan yang sangat penting. Nah, tadi malam, seperti yang Anda perintahkan, saya menginterogasi Han Kuan lagi, terutama menanyakan tentang masa sekolahnya. Mata Zhao Yu berbinar saat dia bertanya, apa yang dia katakan. Nanti aku kirim rekaman video lengkapnya, kata Wu Xiumin. Sekarang, aku akan beritahu yang paling penting. Aneh sekali, tadi malam, saat aku pergi ke ruang interogasi untuk menginterogasi Han Kuan, kupikir saat aku menyebut Bei Qian, Yao Ming, atau kasus iblis, dia akan terkejut. Namun, sama seperti sebelumnya, dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Wu Xiumin kemudian berkata, lalu, saya bertanya kepadanya tentang masa sekolahnya, dan dia bercerita tentang semua teman sekelas dan guru-gurunya, dan dia bahkan berbagi beberapa cerita tentang dirinya sendiri ketika dia berada di sekolah minyak Yao Ming. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, dia berkata bahwa karena dia tidak banyak bicara dan sering diganggu karenanya, dia menulis 11 kills dan beberapa novel lainnya, berharap bahwa dia dapat menghukum orang-orang jahat di dunia sebagai pahlawan dalam bukunya sendiri. Di antara orang-orang jahat ini, dia menyebutkan seseorang yang sering mengganggunya. Namanya adalah Hou Sengyun. Wu Xiumin kemudian berkata dengan gembira, dia mengatakan bahwa Hou Sengyun telah minum terlalu banyak suatu malam, lalu jatuh dari gedung.
Dia mengatakan bahwa itu adalah hukuman Tuhan untuknya. Zhao Yu dan Cui Lizu saling menatap dengan kaget. Mereka tidak menyangka Han Kuan akan berbagi hal seperti itu dengan mereka. Wu Xiumin lalu menambahkan dengan cepat, yang terpenting, ketika saya bertanya apakah dia pernah ke Beiqian, dia tidak ragu untuk memberi saya jawaban ya. Lalu, dia berkata, pada titik ini, suara Wu Xiumin mulai bergetar. Dia mengatakan bahwa setahun sebelum lulus, dia pergi ke Beiqian bersama seorang guru yang sudah pensiun untuk berbisnis, dan dia bahkan menyebutkan bahwa dia telah bekerja di sana selama wabah SARS. Bab 893. Wu Xiumin kemudian berkata, Han Kuan juga mengatakan bahwa pada tahun ajaran terakhir sebelum kelulusan, sekolah menyediakan program magang bagi para siswa. Jadi, ia seharusnya kembali ke pabrik minyak Golden City. Namun, karena ada masalah dengan aplikasinya, Han Kuan harus mengajukan izin kerja baru, jadi ia harus menunggu hingga paruh kedua tahun ini untuk melakukan magangnya. Wu Xiumin kemudian menjelaskan, awalnya, Han Kuan berencana untuk kembali ke Golden City untuk menunggu, tetapi ia kebetulan bertemu dengan seorang guru bernama Lang Xiangyang. Setelah Tuan Lang pensiun, ia dan teman-temannya memulai sebuah perusahaan penjualan yang menjual peralatan mengajar di Beiqian. Tuan Lang menganggap bahwa Han Kuan jujur dan cerdas, jadi ia mengundangnya untuk bekerja di perusahaannya dan menjanjikan gaji yang besar. Wu Xiumin menarik napas, lalu berkata, Han Kuan tidak punya pekerjaan lain saat itu, dan karena tertarik dengan gaji yang besar, dia menerima tawaran itu dan pergi ke Beiqian bersama Tuan Lang. Han Kuan berkata bahwa ada beberapa siswa lain yang pergi ke Beiqian bersama mereka, tetapi mereka tidak sekelas dengannya. Saat itu, dialah yang bertanggung jawab utama atas pemasangan dan pemeliharaan semua peralatan. Dia bekerja keras dan mampu menghasilkan banyak uang selama waktu itu. Wu Xiumin berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, setelah setengah tahun yang sibuk, dia mendapatkan izin kerjanya, jadi dia harus berhenti dari pekerjaannya di perusahaan Tuan Lang untuk kembali bekerja di pabrik minyak Golden City. Wu Xiumin kemudian berkata, namun, tidak lama setelah ia bekerja di sana, novelnya dimuat di sebuah majalah, yang menghasilkan banyak uang baginya. Karena pekerjaan di pabrik minyak itu tidak memuaskannya saat itu, ia mengundurkan diri dan menjadi penulis penuh waktu. Dia kemudian menambahkan, ketua tim, saya sudah bertanya kepadanya dengan saksama, dan Han Kuan berkata bahwa dia pernah ke Yingping, Guangan, Changping, dan Beiqian, yang merupakan tempat-tempat di mana para korban dalam kasus iblis meninggal. Selain itu, waktu-waktu yang dia kunjungi di tempat-tempat ini berada dalam kurun waktu yang sama dengan kasus tersebut. Jadi, kemungkinan dia adalah pembunuh sebenarnya dari kasus iblis cukup tinggi. Namun, anehnya, seolah-olah dia benar-benar pembunuhnya, dia seharusnya tidak menceritakan semua itu kepadaku. Zhao Yu juga merasa bahwa pengakuan Han Kuan sangat aneh, jadi dia bertanya, Han Kuan sendiri yang menceritakan hal-hal ini kepadamu. Wu Xiumin langsung mengonfirmasi kebenarannya, ya. Begitu interogasi dimulai, dia menyebutkan wabah SARS, dan mengatakan bahwa dia bekerja di Beiqian saat wabah itu sedang parah. Ketua tim, dia jelas-jelas menyiratkan sesuatu. Apakah menurutmu dia mempermainkan kita? Lalu, bagaimana dengan Zhang Jingru? Zhao Yu bertanya, apa yang dikatakan Han Kuan tentang Zhang Jingru? Apakah mereka saling kenal saat itu? Novel.b.in.com. Tidak, kata Wu Xiumin. Han Kuan berkata bahwa dia hanya mengenal Zhang Jingru melalui perkenalan orang lain di Golden City. Rupanya, Zhang Jingru kuliah di sekolah pasca sarjana di Changfeng. Meskipun dia kuliah lebih lambat dari Han Kuan, sekolahnya adalah program 3 tahun, jadi mereka mulai bekerja di tahun yang sama. Ia kemudian menambahkan, juga, Han Kuan menyebutkan satu hal yang sangat penting. Zhang Jingru pernah menyebutkan bahwa pada tahun yang sama ketika wabah SARS merebak, orang tua Zhang Jingru memintanya untuk pulang lebih awal karena mereka khawatir tentang dampak serius epidemi tersebut terhadap Beiqian. Oleh karena itu, ketika SARS merebak, Zhang Jingru tidak berada di Beiqian. Karena itu, mereka berdua tidak pernah bertemu satu sama lain di Beiqian. Zhao Yu terkejut mendengarnya. Ah, dia tidak ada di Beiqian.
Cui Lizu menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, jadi, Zhang Jingru tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi, kami menemukan gambar iblis di dokumen Zhang Jingru. Aku jadi bingung. Saya khawatir Han Kuan berbohong, jadi saya menelepon saudara laki-laki Zhang Jingru setelah kita berbicara. Wu Xiumin berkata dengan tergesa-gesa. Zhang Jingfeng mengonfirmasi kebenarannya. Selama wabah SARS, Zhang Jingru memang kembali ke rumahnya di Golden City. Dia tidak kembali ke Changfeng sampai wabah SARS benar-benar diberantas. Wu Xiumin kemudian berkata, kemudian, saya bertanya tentang kasus iblis. Han Kuan berkata bahwa dia tidak pernah mendengarnya saat berada di Beiqian, tetapi baru mendengarnya kemudian melalui media. Saya mengamati reaksinya dengan saksama, dan dia sangat tenang selama wawancara, bahkan lebih tenang daripada siapapun yang pernah saya wawancarai terkait kasus iblis. Matanya terbelalak saat dia berkata, ada hal luar biasa lainnya. Aku bertanya kepada Han Kuan tentang unit atau sekolah apa yang dia kunjungi saat berada di Beiqian. Dia berkata bahwa dia tidak dapat mengingat detailnya dengan jelas. Bahkan, dia hanya mengingat satu atau dua di antaranya. Saat dia memberitahuku nama-namanya, salah satunya adalah sekolah pendidikan khusus Guangan. Ini adalah sekolah yang khusus untuk tunarungu dan tunawicara. Oh, Zhao Yu sangat akrab dengan kasus iblis, jadi dia tahu pentingnya hal ini dan segera menjawab, salah satu korban dalam kasus iblis adalah seorang guru di sekolah itu. Setelah Zhao Yu mengatakan ini, Cui Lizu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Zhao Yu, Bos, apakah Anda sudah membaca tentang latar belakang guru ini? Bukankah ini mirip dengan kasus mayat wanita tanpa kepala? Mengapa kau mengangkat kasus mayat wanita tanpa kepala? Zhao Yu cukup bingung dengan kata-kata Cui Lizu yang tampaknya acak. Cui Lizu begitu gembira hingga ia membuka kedua tangannya lebar-lebar sambil berkata, kasus iblis adalah tentang penindasan, kan? Yah, mungkin ini bukan hanya tentang siswa yang menindas siswa lain. Mungkin juga tentang guru yang menindas siswa. Korbannya adalah seorang guru di sekolah untuk tunarungu dan bisu, jadi mungkin guru itu telah menindas beberapa siswa, jadi pembunuhnya membunuh guru ini. Ini sangat mirip dengan motif Li Fei untuk membunuh orang. Cui Lizu kemudian berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, jika kita tetap pada motif penindasan ini, mungkin pemilik toko itu menindas karyawannya, dan wanita tua berusia 60-an itu mungkin telah memanfaatkan orang lain dengan cara yang sama. Jadi, setelah dipikir-pikir lagi, saya pikir motif pembunuh kasus iblis itu bukan hanya tentang penindasan di kampus, tetapi juga terhadap semua ketidakadilan. Bahkan, dia tampaknya ingin menggunakan kekuatan iblis untuk menghancurkan kejahatan dan penindasan di dunia. Jadi, siapa yang mungkin menjadi pembunuhnya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Han Kuan adalah pembunuhnya? Setelah mendengar ini, Wu Xiumin bergumam, menurut apa yang baru saja kau katakan, pembunuhnya pasti mirip dengan Li Fei. Tapi, semua sifat psikologis Han Kuan sangat bertolak belakang dengan Li Fei. Masalahnya adalah, Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, pengakuan Han Kuan datang terlalu mudah. Jelas ada yang salah dengan itu. Tiba-tiba, Cui Lizu berseru, mungkinkah Han Kuan bukanlah pembunuhnya, tetapi pembunuhnya sebenarnya adalah orang yang sangat mengenal Han Kuan, seperti salah satu teman sekelasnya. Mungkin orang ini ingin membantu Han Kuan, atau membalas dendam atas namanya, jadi dia datang ke Yao Ming untuk membunuh Lao Gua. Dia kemudian menambahkan dengan nada bersemangat, lalu, pembunuh misterius ini mengikuti Han Kuan ke Beiqian, dan seterusnya. Dia membunuh orang kemanapun Han Kuan pergi, yang berarti bahwa pembunuh sebenarnya dari kasus iblis sebenarnya adalah pembunuh bayangan. Zhao Yu mendecakkan lidahnya dan berkata dengan nada agak kebapaan, baiklah sekarang, pelan-pelan saja, Cui, dan biarkan aku memikirkan semua ini. Jika memang ada pembunuh bayangan seperti itu, bukankah seharusnya ada pembunuhan serupa di Kota Emas? Kota Emas. Ketika Wu Xiumin mendengar ini, dia langsung berkata, aku akan menelepon Ba Chen dan menyuruhnya untuk memeriksanya. Ya Tuhan, mata besar Cui Lizu menunjukkan kepanikan yang luar biasa saat dia bertanya, jika memang begitu, berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh pembunuh bayangan ini? Kata-kata Cui Lizu membuat suasana langsung sedingin es.
Diam, Zhao Yu berteriak pada Cui Lisu. Dia kemudian berkata dengan tenang kepada Wu Xiumin, Wu, pertama-tama kirimkan aku video interogasimu tadi malam. Lalu, periksa apakah ada kasus serupa di Golden City. Setelah itu, tulis laporan terperinci tentang Han Kuan dan kasus Devil, lalu kirimkan ke divisi kriminal untuk mengajukan surat perintah penangkapan resmi. Berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, kita pasti bisa menahan Han Kuan di kantor polisi, karena dia sekarang adalah tersangka terbesar dalam kasus Devil. Bab 894. Rumah Sakit Rakyat Pertama Yao Ming, jam 9 pagi, cuaca cerah di luar. Zhao Yu, yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di telapak tangannya. Sebelum membuka mata, ia secara naluriah memegang benda itu. Benda itu halus dan lembut. Setelah mendengar teriakan seorang wanita, Zhao Yu terbangun sepenuhnya dan mendapati bahwa ia sedang memegang tangan seorang perawat wanita. Perawat itu sedang mengambil tabung transfusi darinya. Bos, hei, tiba-tiba, Zhao Yu mendengar suara Cui Lisu. Zhao Yu kemudian menyadari kesopanannya dan segera melepaskan tangan perawat itu dari cengkeramannya. Perawat itu jelas merasa malu, dan dia segera menyingkirkan tangan Zhao Yu. Cui Lisu menatap Zhao Yu, tidak tahu harus berkata apa, N-O-V-L-B, jendot C-Om. Oh, maaf. Zhao Yu buru-buru meminta maaf, lalu menggaruk kepalanya karena malu dan bertanya, kapan aku tertidur? Kamu. Cui Lisu memasang ekspresi aneh saat mencoba menjawabnya. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia meraih tangan Cui Lisu dan bertanya, Cui, Jiangke. Apakah dia benar-benar melarikan diri dari penjara? Cui Lisu terkejut dengan kata-katanya. Bos, apa yang kamu bicarakan? Jika ini benar, lalu mengapa aku tidak mengetahuinya? Oh, Zhao Yu baru benar-benar tersadar dari lamunannya. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu menelan ludah dan berkata, wah. Baiklah kalau begitu, pasti mimpi buruk. Baiklah bos, Anda benar-benar harus beristirahat. Cui Lisu merasa lega mendengar ini, dan dia berkata cepat, dokter Anda baru saja memarahi kami, mengatakan bahwa meskipun itu hanya operasi pergelangan kaki, Anda tetap harus beristirahat dengan cukup. Selain itu, Anda tidak boleh terlalu cemas atau marah. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat keluar jendela dan melihat sinar matahari, dia akhirnya merasa lebih baik. Selain itu, kepalanya tidak bengkak atau sakit seperti tadi malam. Oh, begitu. Saat Zhao Yu mengingat kembali apa yang terjadi tadi malam, dia akhirnya tahu mengapa dia begitu lelah. Selain efek samping obat bius, ada satu faktor lain yang sangat penting yang berperan. Efek samping dari energi booster. Pada saat ini, meskipun sebagian besar energinya telah pulih, ia masih merasa sakit dan lelah. Bos, aku tahu apa yang membuatmu begitu khawatir. Cui Lisu segera menuangkan segelas air untuk Zhao Yu sambil menasihatinya dengan lembut. Tadi malam di ruang interogasi, aku bisa melihat bahwa hubungan antara Jiangke dan Cui Xiaolong sangat kuat. Setelah Jiangke merampok mobil van itu, dia sempat melarikan diri, tetapi dia kembali ke tempat truk tangki kedua berada. Rupanya, dia pergi ke sana untuk menjemput Cui Xiaolong, tanpa tahu bahwa kamu telah membunuhnya. Bahkan, dia tampaknya masih belum tahu itu. Cui Lisu kemudian menggigit bibirnya, menarik napas, dan melanjutkan, jika Jiangke mengetahui kebenarannya nanti, dia pasti akan membalas dendam. Namun, Anda dapat yakin bahwa kenyataan berbeda dari film. Jiangke telah ditangkap, dan sejauh yang saya ketahui, penjahat seperti Jiangke tidak pernah melarikan diri dari penjara. Jadi, Anda tidak perlu khawatir dia akan mengejar Anda. Saat itu, petugas Wang datang sambil mendorong papan tulis putih untuk digunakan dalam analisis kasus. Ia tampak ceria saat berkata, setelah Anda pergi tadi malam, Jiangke mengakui semuanya dan menceritakan semua pembunuhan yang telah dilakukannya. Bahkan jika ia tidak mengakui kesalahannya, kematian pengemudi van itu saja sudah cukup untuk membuatnya dijatuhi hukuman mati. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi tentang dia yang akan membalas dendam kepada Anda. Petugas Wang tersenyum, lalu menambahkan, yang harus Anda perhatikan adalah pidato Anda.
Bagaimanapun, Anda harus memberikan pidato saat menerima pujian. Selamat, Ketua Kelompok Zhao, Anda telah memberikan kontribusi yang besar, dan kota kita kini menjadi lebih aman berkat Anda. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Cui Lizu, lalu menunjuk ke papan tulis dan berbisik, benar. Ya, setelah Cui Lizu mengangguk pada petugas uang, dia menoleh ke Zhao Yu dan berkata, Bos, saya salah tadi malam. Anda memarahi saya dengan alasan yang tepat. Saya seharusnya tidak menebak-nebak secara acak. Saya minta maaf, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya, karena saya hanya berusaha membantu Anda. Hah? Zhao Yu berusaha keras mengingat apa yang sedang dibicarakan wanita itu, dan bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Kapan aku memarahimu? Cui Lizu tiba-tiba terdiam, dan dia menatap Zhao Yu dengan penuh keheranan. Petugas uang berpikir sejenak, lalu menjelaskan, itu benar. Anda benar-benar memarahinya tadi malam. Anda menyalahkannya karena membuat tebakan aneh dan acak, yang menurut Anda membuat Anda kesulitan. Kemudian, Anda menjadi sangat marah hingga pingsan. Kami bahkan memanggil dokter, yang mengatakan bahwa Anda terlalu lelah dan akan pulih setelah istirahat yang cukup. Kami sangat khawatir dengan Anda. Apa kau serius? Zhao Yu menggaruk kepalanya, tetapi masih tidak ingat memarahi Cui Lizu, apalagi pingsan. Yang bisa ia pikirkan hanyalah, itu pasti efek samping dari energi booster. Hei, jangan main-main denganku. Aku benar-benar minta maaf di sini. Jangan bilang kau tidak ingat. Cui Lizu menatapnya dengan tak percaya. Kemudian, dia berlari ke arah petugas uang dan menunjuk ke papan tulis lain yang penuh dengan catatan. Saat Cui Lizu menunjuk ke papan tulis, dia berkata, lihat. Aku butuh waktu berjam-jam untuk menyelesaikan ini. Aku menggunakan metodemu. Lihat, tidak ada satupun tebakan di sini. Semuanya berdasarkan pada semua petunjuk valid yang kita miliki saat ini. Zhao Yu melambaikan tangannya, dan petugas uang segera membantu Cui Lizu menarik papan tulis di depannya. Catatan yang ditulis di papan tulis itu memang sangat mirip dengan gayanya. Terlebih lagi, dapat dilihat dari garis-garisnya bahwa Cui Lizu benar-benar telah memikirkannya dengan saksama. Dia telah dengan hati-hati menghubungkan setiap petunjuk yang relevan dengan garis merah. Untuk petunjuk-petunjuk yang membuatnya ragu, dia telah meletakkan tanda tanya di sampingnya. Wah, kerja bagus. Aku lihat kamu pantas menjadi anak didikku. Zhao Yu mengangguk dan tertawa. Sepertinya aku terlalu baik padamu di masa lalu. Aku harus lebih sering memarahimu di masa depan, terutama jika hasilnya seperti ini. Itulah sebabnya orang sering mengatakan bahwa bakat itu dipaksakan daripada dibujuk. Hei, kau sudah keterlaluan. Cui Lizu memutar matanya ke arah Zhao Yu, lalu tersenyum enggan dan berkata, baiklah. Kali ini, aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Apakah kau puas dengan kompromi itu? Zhao Yu melambaikan tangan pada petugas uang, lalu berkata, kalian berdua sebaiknya berhati-hati. Aku akan menggunakan sihir sekarang, dan aku tidak ingin kalian terluka. Zhao Yu kemudian menggambar sebuah lingkaran di udara dengan satu tangan, sambil mengulanginya seperti orang gila, mima mima mima. Petugas uang sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Yu, jadi dia hanya menatapnya dengan mata selebar piring. Zhao Yu terus melafalkan mantra anehnya, tetapi tiba-tiba mendongak dan melihat sekelompok orang berdiri di pintu bangsal. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian cerah dan memegang bunga serta hadiah di tangan mereka. Ternyata mereka adalah pejabat setempat, yang datang untuk mengunjungi Zhao Yu. Namun, waktu kedatangan mereka sangat tepat, karena mereka muncul tepat saat Zhao Yu melakukan hal yang aneh. Salah satu pejabat wanita sangat terkejut dengan perilaku anehnya saat memasuki ruangannya, hingga dia menjatuhkan seluruh karton telur yang dia bawa untuk Zhao Yu. Bab 895. Para pejabat itu tidak mengenal Zhao Yu, dan karena kebetulan menyaksikan perilaku Zhao Yu yang tidak biasa, mereka tinggal tidak lebih dari 10 menit sebelum bergegas pergi. Mereka yang datang menjenguk Zhao Yu menyampaikan belasungkawa, memuji tindakan heroik dan prestasi Zhao Yu, lalu pergi. Setelah mereka pergi, hanya kepala kantor polisi Yao Ming, kepala biro Guan, yang masih tinggal.
Kepala Biro Guan menyampaikan dedikasinya terhadap pekerjaannya kepada Zhao Yu. Ia kemudian mengatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengoordinasikan timnya guna membantu menangani kasus Jiang Ke, dan bahwa ia juga akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Zhao Yu dalam hal peminjaman sumber daya manusia atau keuangan. Mengutip pernyataannya secara tepat, ia berkata, "Zhao Yu, selama kamu meminta bantuanku, aku akan memberikan dukungan penuhku." Pada akhirnya, Kepala Biro Guan memerintahkan petugas Wang untuk melakukan apa yang dikatakan Zhao Yu di masa mendatang. Ketika Kepala Biro Guan pergi, Zhao Yu akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri, yang ia gunakan untuk membaca informasi di papan tulis dengan lebih saksama. Kali ini, Cui Lizu jelas telah belajar dari kesalahannya, jadi saat Zhao Yu merenungkan kasusnya, dia berhenti berbicara dan hanya menatapnya dalam diam. Setelah hampir 20 menit, Zhao Yu mengetuk papan tulis dengan tangannya, lalu berkata, "Saya lapar sekarang. Tapi, saya tidak mau bubur kali ini. Bisakah saya makan daging saja?" Cui Lizu mengangguk, tetapi tidak tahu harus berkata apa. "Bagaimana kalau steak atau hamburger?" Petugas Wang menjawab dengan cepat dan memberikan saran, lalu berkata, "Ada restoran di seberang jalan dari rumah sakit. Makanan di sana rasanya sangat lezat. Jangan lupa ambilkan aku secangkir kopi." Teriak Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya dan terus menatap papan tulis, tanpa mengangkat kepalanya untuk menatap petugas Wang. "Tidak masalah." Petugas Wang berteriak kembali sebelum segera memanggil rekan-rekannya. Pada saat ini, Zhao Yu menunjuk satu petunjuk di papan tulis dan berkata, "Tadi malam, aku merasa pengakuan Han Kuan sangat aneh. Dia begitu tenang dan terus terang. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun tentang pengalamannya di Beiqian. Jika dia benar-benar ada hubungannya dengan kasus iblis, dia tidak akan melakukan itu." Zhao Yu kemudian menambahkan, dan hal yang paling dipertanyakan tentang pengakuannya adalah bahwa ia menyinggung wabah SARS di awal mula. Seperti yang kita semua tahu, kasus setan terjadi pada masa itu. Jadi, saya pikir ia menyinggung wabah SARS dengan sengaja. Saya merasa bahwa ia mengetahui fakta-fakta kasus setan, tetapi belum tentu ia adalah pembunuhnya, yang menjelaskan mengapa ia tidak takut menceritakan hal-hal itu kepada kita. Cui Lizu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia teringat perilaku Zhao Yu tadi malam, jadi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. "Apakah kau menyebutkan pembunuh bayangan tadi malam?" Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya. Cui Lizu mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Zhao Yu. "Begini, kita dapat membuat dua asumsi berdasarkan hipotesis itu." Zhao Yu menunjuk ke papan tulis dan berkata, "Yang pertama adalah Han Kuan adalah pembunuh sebenarnya dalam kasus iblis. Setelah membunuh Lao Gua, dia mengetahui bahwa polisi tidak mencurigainya, jadi dia menjadi sombong dan kecanduan membunuh. Dia kemudian memutuskan untuk membunuh orang-orang yang menindas orang lain dengan cara yang sama seperti dia membunuh Lao Gua." Zhao Yu kemudian berkata, "Jadi, ketika dia berada di Beiqian, dia mencari target yang cocok saat dia bekerja. Begitulah cara dia melakukan pembunuhan dalam kasus iblis yang terkenal itu." Setelah mengatakan ini, Zhao Yu terdiam cukup lama, lalu melanjutkan, "Tetapi, masih banyak hal yang tidak masuk akal bagiku. Di satu sisi, karakteristik psikologis Han Kuan tidak sesuai dengan pembunuh ini. Di sisi lain, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia pernah belajar di Yaoming dan pernah bekerja di Beiqian, yang menurutku sangat aneh." Zhao Yu kemudian berkata, "Jadi, menurutku alasan Han Kuan memberitahu kita hal-hal ini adalah karena dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus iblis, atau karena dia mencoba melindungi orang lain. Apapun itu, kecil kemungkinan dia adalah pembunuh dalam kasus iblis." Melindungi seseorang. Meskipun Cui Lizu berusaha keras untuk menahan rasa penasarannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Menurutmu apakah ada tim pembunuh atau semacamnya? Siapa yang ingin dia lindungi?" "Baiklah, mari kita lihat asumsi kedua," kata Zhao Yu sambil menunjuk ke papan tulis lagi. "Kali ini, mari kita asumsikan bahwa Han Kuan bukanlah pembunuhnya, dan bahwa ada pembunuh bayangan sebagai gantinya. Orang ini pasti sangat mengenal Han Kuan,
seperti di Yao Ming, dia membunuh Lao Gua untuk melindungi Han Kuan. Kemudian, ketika Han Kuan pergi ke Beiqian, dia melakukan pembunuhan dalam kasus iblis. Jadi, pembunuh bayangan itu mungkin pergi ke Beiqian bersama Han Kuan. Zhao Yu berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, para korban di Beiqian tidak menindas Han Kuan, jadi pembunuh bayangan ini pasti telah memilih targetnya dari semua jenis penindas yang ditemuinya setiap hari. Dan, pembunuh ini pasti memiliki hubungan dekat dengan Han Kuan. Saat mendengarkan penjelasan Han Kuan, Cui Lizu tiba-tiba terlihat ketakutan dan berkata, begitu. Maksudmu adalah salah satu murid yang pergi ke Beiqian bersama Han Kuan bisa jadi pembunuhnya. Pembunuh bayangan itu bisa jadi salah satu teman sekelas Han Kuan. Ya, Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, jadi, pembunuh bayangan ini datang ke tempat yang sama dengan Han Kuan. Karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, orang ini juga berkesempatan bertemu dengan orang-orang yang sama dengan yang ditemui Han Kuan. Cui Lizu tiba-tiba duduk tegak dan menepuk bahu Zhao Yu. Dia kemudian berseru, bos, dasar bajingan. Aku menebak dengan benar tadi malam. Jadi, kenapa kau memarahiku? Zhao Yu segera membuat alasan, kamu salah tentang beberapa detail penting. Lihat, sekarang, dengan bimbinganku, kamu dapat memahami semuanya dengan cepat. Cui Lizu mencibirkan bibirnya, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, bukankah kita perlu fokus pada orang-orang yang pergi ke Beiqian bersama Han Kuan? Ya, orang ini kemungkinan besar kembali ke rumah setelah wabah SARS, seperti yang dilakukan Han Kuan. Jadi, kasus setan Beiqian berakhir saat itu, kata Zhao Yu. Cui Lizu tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Itu mengerikan. Pembunuh bayangan ini benar-benar iblis. Jika dia kembali ke kampung halamannya, atau ke tempat lain. Cui Lizu masih bergumam kaget ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat Miao Ying menelepon, dia segera menyerahkan ponselnya kepada Zhao Yu. Setelah panggilan tersambung, Miao Ying memberitahu Zhao Yu bahwa mereka telah menemukan beberapa petunjuk baru. Pertama, Zhang Jingru memang kembali ke rumah untuk melarikan diri dari wabah SARS, yang berarti dia tidak berada di Beiqian ketika kasus iblis terjadi. Kedua, Zhang Jingru tidak pernah diganggu di sekolah. Bahkan, semua guru dan teman sekelasnya mengatakan bahwa dia adalah gadis yang sangat populer, periang, dan supel. Ketiga, Zhang Jingru tidak mengenal Lei Ting, korban kasus iblis yang bersekolah di sekolah yang persis di sebelahnya. Keempat, dan yang terpenting, korban bernama Lei Ting memang seorang pengganggu di kampus. Dia dan sekelompok mahasiswa nakal sering menindas gadis-gadis lain, dan bahkan meminta mereka membayar biaya perlindungan. Mereka yang menolak membayar biaya tersebut dan berani melaporkan perbuatan buruknya sangat menderita akibat rencana balas dendamnya yang sangat tidak manusiawi. Para siswi sekolah benar-benar takut padanya. Setelah mendengar laporan Miao Ying, Zhao Yu berbagi temuan terbarunya dengannya. Karena Miao Ying sangat mementingkan kontribusi Zhao Yu, dia segera menyesuaikan penyelidikannya untuk fokus pada dua hal. Yang pertama adalah mencari tahu apakah semua korban dalam kasus iblis adalah pengganggu. Yang kedua adalah mengenai pekerjaan Han Kuan selama tahun itu, khususnya mencari tahu rincian pasti tentangnya, seperti perusahaannya, di mana dia pernah bekerja, dan siapa saja rekan kerjanya. Miao Ying baru saja menutup telepon ketika ia menerima beberapa informasi baru dari Wu Xiumin. Ia berkata bahwa mereka tidak menemukan kasus serupa seperti kasus Devil di Golden City. Meskipun ada orang yang meninggal karena jatuh dari gedung, mereka bunuh diri atau menderita penyakit, yang mana keduanya tidak sesuai dengan kasus Devil. Berita ini tidak diragukan lagi membenarkan hipotesis Zhao Yu, dan Zhao Yu segera meminta petugas Wang untuk mengirim beberapa orang untuk mencari tahu siapa yang pergi ke Beiqian bersama Han Kuan. Ini karena dia diam-diam bertanya-tanya apakah pembunuh sebenarnya ada di antara teman sekelas yang pergi ke Beiqian bersama Han Kuan. Bab 896. Setelah beberapa saat, beberapa petugas polisi membeli makanan lezat ala barat untuk Zhao Yu dan yang lainnya, termasuk steak, hamburger, pizza, dan sebagainya, yang semuanya merupakan hidangan lezat yang disukai Zhao Yu. Akhir-akhir ini,
Zhao Yu hanya makan bubur tawar, jadi dia benar-benar lupa dengan perintah dokternya dan menghabiskan semua yang telah dibeli petugas untuknya. Karena mereka sedang dikejar waktu dalam kasus ini, dia tetap bekerja bahkan saat makan, menonton video yang direkam Wu Xiumin saat menginterogasi Han Kuan tadi malam untuk kedua kalinya. Ternyata selama interogasi, Wu Xiumin telah menanyakan nama-nama teman sekelasnya dari Beiqian kepada Han Kuan. Han Kuan mengatakan bahwa 5 teman sekelasnya, termasuk dia, pergi ke Beiqian. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya diundang ke sana oleh Lang Xiangyang. Namun, karena sudah lama sekali dan Han Kuan tidak dekat dengan teman-teman sekelasnya, dia tidak dapat mengingat nama-nama mereka. Selain Lang Xiangyang, dia hanya ingat seorang gadis bernama Lian. Ini karena ketika mereka pertama kali tiba di Beiqian, epidemi SARS sedang mencapai puncaknya. Saat itu, Lian takut dirinya akan tertular jika tetap tinggal di Beiqian, jadi dia pulang lebih awal. Ketika mereka semua mulai bekerja, mereka ditempatkan di tempat yang berbeda, jadi tidak banyak komunikasi di antara mereka. Ini menjelaskan dengan jelas mengapa dia tidak dapat mengingat nama mereka. Zhao Yu mengamati reaksi Han Kuan dengan saksama. Persis seperti yang dikatakan Wu Xiumin. Selain kelelahannya yang nyata, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau gembira. Bahkan, ketika dia berbicara, dia begitu tanpa emosi dan tenang sehingga hampir tampak seolah-olah dia sedang menceritakan kisah orang lain. Tetapi, saat Zhao Yu memikirkan reaksi Han Kuan saat istrinya meninggal, yang menurutnya juga terlalu tenang, Han Kuan tampak bereaksi dengan cara yang benar-benar tidak normal. Hal ini terutama berlaku ketika Zhao Yu mengingat reaksi Han Kuan yang mengejutkan di kamar kecil. Ketika Zhao Yu merenungkan semua hal ini, ia yakin bahwa Han Kuan pasti tahu sesuatu, bahkan jika ia bukanlah pembunuh dari kasus iblis. Tepat saat Zhao Yu menonton video tersebut, Miao Ying mendapat beberapa informasi baru. Melalui saksi yang berkunjung, ia mengetahui bahwa salah satu korban dari kasus iblis, seorang guru di sekolah pendidikan khusus Guangan, dikenal suka menindas siswa. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia benar-benar telah melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa siswi. Dan, pemilik toko di Yingping terlibat dalam sebuah skandal, di mana dia tampaknya memaksa karyawan perempuan untuk menanggalkan pakaian mereka di hadapannya. Ketika mendengar ini, Zhao Yu langsung teringat bahwa buku catatan kuning Kapten Jin juga menyebutkan fakta tentang pelanggaran masa lalu pemilik toko. Namun, karena karyawan wanita yang dianiaya itu menyangkal telah diserang oleh pemilik toko, polisi akhirnya tidak menuntut pemilik toko. Sekarang, tampaknya rumor itu mungkin benar, dan entah pemiliknya membayar karyawan untuk membungkam mereka, atau karyawan tidak mau mengakui telah diserang ke publik. Setelah mengetahui hal ini, Zhao Yu dan Cui Lizu merasa bahwa ada kesamaan yang mencolok antara kasus iblis dan kasus mayat wanita tanpa kepala. Semua korban dalam kasus iblis tampaknya telah menindas orang lain sebelum mereka dibunuh, dan motif pembunuhnya adalah untuk menghukum orang-orang ini dengan menggunakan metode yang ekstrim. Saat memikirkan hal ini, Zhao Yu bertanya-tanya, apakah Han Kuan adalah korban penindasan? Atau apakah dia seorang pembunuh yang mengerikan? Meskipun Han Kuan adalah tersangka utama, Zhao Yu merasa bahwa Han Kuan dan Li Fei adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Jika Han Kuan benar-benar pembunuh dari kasus iblis, dia seharusnya tidak bersikap begitu tenang. Kelompok investigasi khusus bekerja sangat keras, seperti halnya kantor polisi Yaoming, untuk membantu Zhao Yu, dan berkat usaha bersama mereka, hanya butuh 1 pagi bagi mereka untuk menemukan informasi tentang para pelajar yang pergi bersama Han Kuan ke Beiqian. Apa yang mereka temukan menegaskan bahwa Han Kuan berkata jujur. Dia memang pergi ke Beiqian bersama 4 pria dan 1 wanita, totalnya 5 orang. Dan, gadis itu, Lian, memang pulang kampung karena wabah SARS. Jadi, fokus penyelidikan beralih ke 3 anak laki-laki itu. Mereka mengetahui bahwa ketiga anak laki-laki itu, seperti Han Kuan, hanya tinggal di Beiqian selama setengah tahun, mendapatkan sejumlah besar uang dengan gurunya, Lang Xiangyang, lalu kembali ke kampung halaman mereka untuk bekerja. Saat ini,
Kepolisian Yaoming telah menghubungi kantor polisi setempat dan sedang menyelidiki kampung halaman ketiga orang tersebut untuk mengetahui apakah ada kasus serupa dengan kasus setan yang pernah terjadi di wilayah hukum mereka sebelumnya. Jika memang ada kasus serupa, ini mungkin akan membantu mereka menangkap pembunuh yang sebenarnya, karena begitu ada tersangka, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena Lian telah ditetapkan sebagai tersangka, Zhao Yu segera meminta Cui Lizu untuk menelepon Lian, sehingga mereka dapat menanyainya lebih lanjut dengan harapan dapat mengetahui lebih banyak tentang situasi pada tahun tersebut. Namun, setelah panggilan tersambung, Lian menolak untuk bekerja sama karena ia mengira itu adalah panggilan iseng. Jadi, ia segera menutup telepon. Zhao Yu dan yang lainnya kemudian harus menghubungi polisi setempat, yang kemudian menghubungi manajer Lian di tempat kerjanya dan mengonfirmasi bahwa mereka memang sedang menelepon untuk urusan resmi kepolisian. Akhirnya, Lian mempercayai mereka, NO-Feld-B, In.com. Begitu yakin bahwa memang divisi kriminal yang menelepon, Lian setuju untuk bekerja sama. Untungnya, Lian memiliki ingatan yang baik, dan ia segera dapat menyebutkan nama semua siswa lainnya, termasuk Han Kuan. Lian berkata bahwa alasan dia mengikuti Lang Xiangguo ke Beiqian untuk bekerja adalah karena dia berasal dari Nanjiang, yang tidak jauh dari Beiqian. Saat itu, dia terutama bertanggung jawab untuk mengirim barang dan melakukan pembukuan. Apa yang dia lakukan sederhana, tetapi dia memperoleh banyak uang untuk itu. Namun, baginya, uang tidak sepenting nyawanya. Jadi, ketika SARS tiba-tiba merebak, ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan pulang kampung. Meskipun Lang Xiangguo agak enggan melihatnya pergi, ia tidak dapat menghentikannya. Jadi, ia kembali ke kampung halamannya di Nanjiang setelah bekerja di sana kurang dari setengah bulan. Atas saran Zhao Yu, Cui Lizu meminta melalui telepon, tolong ceritakan lebih banyak tentang siswa lainnya. Yang lainnya, oke, Lian mengingat sejenak, lalu berkata, Liu Haoran bertanggung jawab atas pengiriman bersamaku, Sang Wenliang bertanggung jawab atas transportasi, dan Li Qiang dan Han Kuan adalah teknisi, yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan peralatan. Mendengar ini, mata Zhao Yu berbinar saat ia menuliskan nama Li Qiang. Dari ketiga orang itu, hanya Li Qiang dan Han Kuan yang melakukan pekerjaan yang sama. Jadi, dalam benak Zhao Yu, Li Qiang kini menjadi tersangka terbesar. Lian berpikir sejenak, lalu berkata, di antara anak-anak itu, hanya Han Kuan yang asing bagiku. 3 anak laki-laki lainnya adalah teman sekelasku. Tuan Lang adalah kepala sekolah di kelas kami, sementara Han Kuan berada di kelas 11. Aku tidak pernah mengerti mengapa Tuan Lang menginginkannya, tetapi kupikir mungkin dia benar-benar terampil. Tidak sekelas, dan bukan kepala sekolahnya. Saat Zhao Yu sedang merenungkan hal ini dengan ekspresi bingung di wajahnya, petugas Wang dengan lembut menariknya ke samping dan menunjukkan kepadanya sepotong informasi. Informasi ini menyebutkan bahwa Li Qiang berasal dari Kabupaten Zhao, yang berada di bawah pemerintahan Yingping. Dengan kata lain, kampung halaman Li Qiang berada di sekitar Beiqian. Karena Beiqian adalah lokasi kasus iblis, jika Li Qiang adalah pembunuhnya, dan pembunuhan sejenis terjadi kemudian di daerah itu, pasti akan menarik perhatian polisi. Oleh karena itu, Zhao Yu mulai semakin tidak mencurigai Li Qiang, karena tidak ada kasus serupa yang dilaporkan. Zhao Yu berpikir, jika Li Qiang bukan pembunuhnya, maka saat ini, Lian masih berbicara di telepon. Ketika Zhao Yu sedang meletakkan semua materi yang baru saja diperolehnya di tempat tidurnya, dia tiba-tiba menemukan masalah lain. Di antara kelima siswa tersebut, hanya Han Kuan yang berasal dari kota emas, yang sangat jauh dari Beiqian. Keempat orang lainnya semuanya tinggal di sekitar Beiqian. Karena Han Kuan tidak sekelas dengan mereka dan kampung halamannya jauh dari Beiqian, aneh rasanya bagi Han Kuan untuk datang bekerja di Beiqian. Yang lebih aneh lagi, Lang Xiangyang bukanlah guru utama Han Kuan. Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari sesuatu yang penting, yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba dia bertanya-tanya, Lang Xiangyang, mengapa kamu memilih Han Kuan? Jadi, masalahnya bukan pada siswa, tetapi pada guru.
Bab 897. Tuan Lang. Setelah mendengar pertanyaan Cui Lizu tentang Lang Xiangyang, Li Yan memikirkannya dengan hati-hati. Dia kemudian berkata, saat Tuan Lang pensiun, dia berusia sekitar 50 tahun. Tuan dan Nyonya Lang berasal dari Beiqian. Istri Tuan Lang juga pernah mengajar di Yaoming. Saya ingat dia dulunya adalah seorang guru sekolah menengah. Namun, karena dia sudah pensiun selama 2 tahun saat itu, dia pindah kembali ke Beiqian. Ia kemudian menambahkan, Tuan Lang pensiun dini agar ia juga bisa pulang ke rumah bersama istrinya. Saya tidak bisa memastikannya, tetapi saya ingat bahwa adik laki-laki Tuan Lang atau adik laki-laki Nyonya Lang menjalankan perusahaan yang menjual bahan ajar, jadi ia mengundang Tuan Lang dan Nyonya Lang untuk bergabung dengan perusahaan segera setelah pindah. Li Yan menarik napas, lalu berkata, saat itu, perusahaan masih dalam tahap awal dan sangat membutuhkan tenaga kerja, jadi Tuan Lang mengundang beberapa siswa yang cocok dari sekolah kami untuk bekerja di sana juga. Karena kami semua tahu bahwa Tuan Lang memperlakukan orang dengan baik, kami pikir karena tempat ini dekat dengan rumah dan pekerjaan itu bergaji tinggi, itu adalah kesempatan yang bagus. Jadi, kami pergi bersamanya. Li Yan mengenang masa itu sambil tersenyum dan berkata, meskipun saya berhenti setelah bekerja kurang dari setengah bulan, Tuan Lang tetap membayar saya gaji sebulan penuh. Dia benar-benar orang baik. Namun, lalu apa yang terjadi? Cui Lizu menyela dengan pertanyaan yang bersemangat. Dia merasa bahwa penggunaan kata, bagaimanapun, ini bisa sangat penting. Novel.b.in.com. Li Yan menjawab, ya. Tahun itu, tepat setelah festival musim semi, kami menerima kabar buruk bahwa Tuan Lang telah meninggal setelah menderita penyakit serius. Saat dia berbicara tentang hal ini, Li Yan menjadi sangat emosional dan suaranya terdengar tercekik. Setelah mendengar apa yang baru saja dia katakan, Zhao Yu dan yang lainnya terkejut. Ini karena kematian Tuan Lang bertepatan dengan berakhirnya kasus iblis. Bagaimana dia meninggal? Tanya Cui Lizu, lalu segera mengajukan pertanyaan lain, apakah karena SARS? Li Yan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak. Awalnya, kami mengira itu SARS, tetapi ketika Tan Lang jatuh sakit, wabah SARS telah terkendali dan diberantas. Baru ketika kami pergi ke pemakamannya, kami mengetahui bahwa Tan Lang menderita ensefalitis akut, yang menyebabkannya meninggal mendadak. Itu benar-benar mengejutkan semua orang. Melihat Zhao Yu mengedipkan mata padanya, Cui Lizu segera bertanya, oh. Lalu, bagaimana keadaannya sebelum dia jatuh sakit? Kesehatannya sangat baik, kata Li Yan. Di sekolah, dia tidak pernah meminta murid-muridnya untuk membantunya membawa peralatan berat, karena dia sendiri yang mengangkat semua barang berat itu. Kemudian, ketika dia kembali ke Beiqian, dia masih cukup energi. Saat itu, usianya sekitar 50 tahun. Jika kesehatannya tidak baik, dia tidak akan mau terus berbisnis. Cui Lizu berpikir sejenak, lalu bertanya, ketika dia berada di Beiqian, apakah dia bekerja berjam-jam? Tentu saja, meskipun perusahaan itu masih baru, perusahaan itu berjalan dengan sangat baik. Kadang-kadang, ketika kami kekurangan staf, Tan Lang bahkan mengantarkan barangnya sendiri, dengan mendatangi rumah-rumah. Kadang-kadang ia bahkan membantu memperbaiki mesin, jawabnya. Cui Lizu kemudian bertanya, oh, baiklah, seperti apa hubungan antara Tuan Lang dan Han Kuan? Li Yan berpikir sejenak, lalu berkata, tidak buruk. Lagi pula, Tuan Lang hanya memilih orang-orang yang menurutnya sangat baik untuk datang dan bekerja dengannya. Lagi pula, jika mereka tidak menyukai satu sama lain, Han Kuan tidak akan setuju untuk pergi dan bekerja dengannya, kan? Meskipun Han Kuan tidak banyak bicara, dia sangat pintar, jadi dia belajar banyak hal dengan cepat, jauh lebih cepat daripada kita semua. Setelah itu, Cui Lizu mengajukan beberapa pertanyaan standar lainnya sebelum mengakhiri panggilan teleponnya dengan Li Yan. Zhao Yu kemudian memintanya untuk melaporkan informasi ini kepada Miao Ying sehingga tim Miao Ying dapat menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Setelah Cui Lizu menelepon Miao Ying dan memberikan laporannya, bangsal menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang lama, petugas Wang memecah keheningan dan melapor kepada Zhao Yu,
Petugas Zhao, kantor polisi setempat telah memastikan bahwa tidak ada kasus serupa dengan kasus setan yang dilaporkan di sekitar tempat tinggal ketiga anak laki-laki itu. Ini berarti teman sekelas Han Kuan pada dasarnya telah dikesampingkan sebagai tersangka. Jadi, Cui Lizu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk nama Lang Xiangyang di papan tulis sambil berkata, itu berarti pria ini adalah tersangka terbesar kita sekarang. Sayangnya, pria ini sudah mati. Mungkinkah dia adalah pembunuh dari kasus iblis? Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Lang Xiangyang bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Akan tetapi, berbagai petunjuk mengarah kepada Lang Xiangyang, seperti lokasinya, kerangka waktu pergerakannya, dan kemungkinan motifnya, semuanya tampak sesuai dengan pembunuh dari kasus iblis. Ketika dia berada di Yaoming, mungkin dia tidak tahan melihat Lao Gua menindas Han Kuan, jadi dia membunuh Lao Gua. Kemudian, karena simpati pada Han Kuan, dia mungkin membawanya kembali ke Beiqian untuk menghasilkan uang. Kemudian, membunuh Lao Gua mungkin telah membuatnya kecanduan melakukan kejahatan, jadi ketika dia kembali ke Beiqian, dia kehilangan kendali dan melakukan pembunuhan kasus iblis. Kemudian, penyakit mendadak merenggut nyawanya, jadi kasus iblis berakhir. Mungkinkah ini benar? Zhao Yu bertanya-tanya. Kasus setan. Tidak heran Anda menjadi salah satu kasus paling terkenal yang belum terpecahkan di Tiongkok. Saat memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Meskipun mereka telah memperoleh begitu banyak informasi, mereka masih belum mengetahui seluruh kebenarannya. Karena sarapannya lengkap pagi itu, pada siang hari, Zhao Yu melewatkan makan siangnya agar bisa fokus menganalisis kasus di depan papan tulis. Tadi malam, Cui Lizu sibuk bekerja sepanjang malam, jadi dia kelelahan sekarang dan tertidur di tempat tidur di samping Zhao Yu. Pada saat yang sama, petugas Wang sedang mendengkur di sofa, juga tertidur lelap. Saat Zhao Yu menganalisis kasus ini dengan saksama, ia menemukan bahwa ada banyak sekali orang yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, ada juga banyak kasus lain yang bersamaan, seperti kematian Zhang Jingru, kasus Jiang Ke, dan sebagainya. Kasus iblis ini benar-benar rumit. Namun, ketika dia menganalisis petunjuk dengan saksama, dia menemukan bahwa ada banyak hal yang dapat dihilangkan dari papan tulisnya. Pada saat kritis ini, dia tahu bahwa dia harus menghilangkan detail-detail kecil dan fokus pada bagian yang paling penting. Tapi, apa bagian yang paling penting? Memikirkan hal ini, Zhao Yu mencoba menyederhanakan informasi yang ada di hadapannya, lalu melingkari poin-poin penting, menyorot semua petunjuk yang terkait dengan kasus iblis, dan mencari wawasan dan inspirasi. Namun, setiap kali ia menyederhanakan petunjuk, petunjuk itu hanya akan mengarah pada lebih banyak informasi dan petunjuk baru. Misalnya, dalam kasus Zhang Jingru, apa yang mereka temukan membuktikan bahwa Zhang Jingru tidak ada hubungannya dengan kasus iblis. Namun, hal ini hanya membuat Zhao Yu bertanya-tanya tentang banyak hal lagi. Dari mana ia mendapatkan gambar iblis itu? Mengapa ia mencari informasi tentang kasus iblis secara daring? Mungkinkah tebakanku benar? Apakah Zhang Jingru dibunuh oleh Han Kuan karena dia menemukan hubungan Han Kuan dengan kasus iblis? Namun, jika Han Kuan bukanlah pembunuh sebenarnya dari kasus iblis, mengapa dia membunuh Zhang Jingru? Hingga saat ini, belum ada yang pernah menemukan cara pembunuhan Devil Case. Hal ini dikarenakan baik tempat kejadian perkara maupun jasad korban tidak ditemukan satu pun bukti atau petunjuk yang berharga. Jadi, pada akhirnya, polisi tidak dapat memastikan apakah korban dibunuh oleh orang lain atau bunuh diri. Jika kasus iblis melibatkan semua pembunuhan, bukan bunuh diri, metode apa yang digunakan pembunuh untuk melakukan pembunuhan? Saat dia berpikir keras tentang hal ini, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa saat itu sudah pukul 5 sore. Saat melihat jam tangannya, dia menyadari bahwa dia punya masalah lain. Petualangan sampingannya hari ini dijadwalkan pukul 6 sore, jadi sudah dekat. Dan, lokasi petualangan sampingannya jauh dari tempatnya sekarang. Jika dia tidak segera berangkat, dia akan terlambat. Jika itu terjadi di masa lalu, ia bisa saja membuat alasan dan pergi ke lokasi itu sendiri. Namun, hari ini,
Kaki kanannya digips dan ia harus menggunakan kursi roda atau kruk untuk bisa bergerak sedikit saja. Tanpa bantuan orang lain, tidak mungkin ia bisa sampai ke tempat petualangan itu. Namun, jika petugas Wang dan Cui Lizu mengantarnya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Bahkan jika dia ingin menceritakan petualangan sampingannya, mereka tidak akan mempercayainya. Apa yang harus aku lakukan? Zhao Yu bertanya-tanya. Seiring berjalannya waktu, Zhao Yu menjadi cemas. Pada saat ini, petualangan sampingan sangatlah penting. Meskipun tidak dapat memberinya petunjuk kasus baru, ia tetap tidak boleh melewatkannya. Zhao Yu dengan hati-hati memeriksa lokasi petualangan sampingan dan menghela nafas. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan hak istimewa pemimpinnya untuk menyelesaikan semuanya kali ini. Bab 898. 30 menit sebelum petualangan sampingan, Zhao Yu berpakaian rapi dan duduk di dalam mobil polisi. Petugas Wang mengemudi, dan Cui Lizu juga ada di sana. Petugas Zhao, saya tidak mengerti. Anda sudah menangkap Jiang Ke. Mengapa Anda ingin pergi ke tempat kejadian lagi? Saat petugas Wang menginjak pedal gas sambil mengajukan pertanyaan ini, Cui Lizu menggigit bibirnya dan bertanya, jelas, kasus Jiang Ke tidak ada hubungannya dengan kasus iblis, jadi mengapa kamu ingin membuang waktu padanya? Petugas Wang kemudian berkata, dengan raut wajah yang sangat khawatir, Anda harus lebih banyak beristirahat. Saya bisa merekam video untuk Anda jika Anda mau. Anda tidak perlu datang langsung ke sana. Zhao Yu memasang wajah masam dan berkata, seorang detektif hebat tidak dilatih dalam sehari. Aku harus belajar dari setiap kasus. Ketika aku menangani kasus mayat perempuan tanpa kepala, aku memperhatikan setiap detail. Itulah sebabnya aku. Pahlawan, tolong temani aku dalam mengejar mimpiku. Zhao Yu tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya ketika dia terganggu oleh dering teleponnya. Ponselnya rusak parah saat Jiang Ke memukulnya dengan pistol setrum, jadi teknisi setempat menghabiskan sepanjang malam untuk memperbaikinya. Meskipun banyak bagian telah diganti, nada deringnya masih sama seperti sebelumnya. Halo, begitu panggilan tersambung, suara Miao Ying tiba-tiba terdengar di ujung telepon. Ketua tim, kami mengetahui bahwa dia adalah adik laki-laki Lang Xiangyang. Tidak, sepupu laki-laki yang lebih muda. Apa? Zhao Yu tidak mengerti apa yang Miao Ying coba katakan padanya. Orang yang mengundang Lang Xiangyang dan istrinya untuk menjual materi pengajaran bernama Lang Xiangqian. Dia adalah sepupu laki-laki Lang Xiangyang yang lebih muda. Jelas Miao Ying. Oh, baru pada saat itulah Zhao Yu mengerti. Anehnya, perusahaan kecil itu tidak menghilang, tetapi malah memperluas skalanya dan menjadi perusahaan terbatas. Kata Miao Ying, Lang Xiangqian sekarang menjadi ketua perusahaan, dan mereka saat ini memproduksi dan menjual materi pengajaran, perangkat lunak pengajaran, dan sebagainya. Bisnis mereka sekarang memiliki lokasi di seluruh negeri. Oh, kalau begitu, Zhao Yu merenungkannya sejenak, lalu bertanya, apakah Lang Xiangqian tahu sesuatu? Miao Ying menjawab, berdasarkan teori Anda, saya baru saja berbicara dengan Lang Xiangqian. Ia mengatakan bahwa Lang Xiangyang meninggal karena ensefalitis akut. Karena gejala awal ensefalitis mirip dengan SARS, rumah sakit mengisolasi Lang Xiangyang sebagai pasien SARS, yang menunda perawatan yang diperlukan untuk penyakitnya yang sebenarnya. Pada akhirnya, keluarganya menggugat rumah sakit, dan kemudian, rumah sakit memberi mereka kompensasi dengan jumlah yang besar atas kecelakaan ini. Novel B.in.com. Miao Ying kemudian berkata, saya baru saja menghitung tanggalnya. Ketika Lang Xiangyang dirawat di rumah sakit, korban terakhir dari kasus iblis telah meninggal. Jadi, dia tidak dapat dikesampingkan sebagai tersangka. Zhao Yu kemudian bertanya, bisakah Anda memberitahu saya tentang hari-hari sebelum kematiannya? Apakah aktivitasnya sesuai dengan alur waktu dan lokasi TKP dalam kasus iblis? Ketua tim, Miao Ying berhenti sejenak, lalu bertanya, bagaimana kalau mengajukan surat perintah penggeledahan? Lang Xiangqian berkata bahwa ketika Lang Xiangyang berencana untuk pensiun, pasangan itu pergi ke Beiqian dan membeli apartemen 3 kamar tidur. Sejak Lang Xiangyang meninggal, istrinya tinggal sendirian di apartemen itu. Jadi,
barang-barang Lang Xiangyang seharusnya masih ada di apartemen itu. Miao Ying kemudian berkata dengan tatapan serius, Lang Xiangyang meninggal tiba-tiba, jadi jika dia adalah pembunuh dari kasus iblis, dia seharusnya meninggalkan sesuatu. Kurasa sebaiknya kita langsung pergi ke apartemennya. Dengan begitu, jika kita mencurigai orang yang salah, kita bisa memperbaiki diri tepat waktu. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Zhao Yu setuju dengan Miao Ying, jadi dia langsung mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menelepon Tuan Chen dan mengajukan surat perintah penggeledahan. Namun, dia baru menjadi tersangka saat ini, karena kami belum menyatakannya sebagai pembunuh. Jadi, saat Anda menggeledah apartemennya, sebaiknya Anda menjelaskan hal ini kepada istrinya. Miao Ying terkejut dengan hal ini, jadi dia bertanya, Zhao Yu, apakah kamu mengatakan itu karena peduli pada wanita tua itu? Kapan kamu mulai peduli pada orang lain? Aku selalu menjadi pria yang jujur dan baik. Zhao Yu menjawabnya tanpa ragu. Miao Ying tersenyum, lalu berkata, baiklah. Aku tahu cara melakukannya dengan benar. Aku akan menunggu surat perintahnya. Setelah menutup telepon, Zhao Yu menelepon Chen Zuo dan memintanya untuk mengajukan surat perintah penggeledahan. Bagaimanapun, kelompok investigasi khusus memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kepolisian biasa. Jadi, dalam waktu kurang dari 5 menit, Chen Zuo mendapatkan surat perintah tersebut. Miao Ying sekarang bisa pergi dan menggeledah rumah Lang Xiangyang. Saat ini, petugas Wang, yang masih mengemudi, tampak sedikit cemas. Dia mempercepat laju mobilnya, menuju tempat Jiang Ke mencuri rokok kemarin. Zhao Yu melihat peta di ponselnya, lalu memberitahu petugas Wang kemana harus berbelok sambil berkata, Anda tidak perlu mengemudi secepat itu. Petugas Wang tidak tahu tujuan sebenarnya Zhao Yu, jadi dia berkata dengan cemas, jika kita tidak segera tiba di tempat kejadian, hari akan gelap. Pemimpin Zhao, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang ini lebih awal? Zhao Yu kemudian memerintahkannya dengan suara lebih keras, pelan-pelan saja. Sejujurnya, aku menunggu sampai hari mulai gelap. Petugas Wang memperlambat langkahnya dan bertanya dengan heran, Saya tidak mengerti mengapa kita harus menunggu sampai hari gelap. Apakah menurutmu kita melewatkan sesuatu? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi misterius, maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Tetap fokus pada jalan. Petugas Wang salah mengartikan ekspresi misterius Zhao Yu, dan tiba-tiba dia berpikir bahwa Zhao Yu pasti menyadari sesuatu yang tidak dia sadari sebelumnya. Namun, perasaan misterius ini hanya berlangsung selama 5 menit sebelum mobil polisi melaju melewati jalan komersial dan Zhao Yu tiba-tiba memegangi perutnya dan berkata, aduh. Sudah hampir pukul 6. Apakah kamu lupa bahwa aku belum makan siang hari ini? Petugas Wang terkejut dengan ledakan amarahnya dan segera memperlambat laju kendaraannya. Bos, ada apa denganmu? Cui Lizu juga bingung. Apa kau tidak ingin pergi ke TKP? Hari sudah mulai gelap, dan, jika kau lapar, aku akan membelikanmu makanan. Zhao Yu tampak tidak puas saat berkata, makanan dibawa pulang lagi. Aku makan makanan dibawa pulang sepanjang minggu ini. Bagaimana bisa kau memperlakukan pemimpinmu seperti ini? Kemudian, dia menepuk bahu petugas Wang dan berkata, cepatlah. Cari restoran. Makanan ini aku yang bayar. Petugas Wang tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena Zhao Yu adalah bosnya, ia memutuskan bahwa ia harus melakukan apa yang dikatakannya, jadi ia segera mulai mencari restoran. Hotpot. Cui Lizu menunjuk ke restoran pertama yang dilihatnya dan berkata dengan gembira, sudah lama aku tidak makan daging kambing hotpot. Zhao Yu berteriak, diam. Apa kau tidak tahu? Dokterku melarangku makan daging kambing. Cui Lizu mundur dan segera berhenti berbicara. Saat mobil terus melaju, Zhao Yu memeriksa lokasi mereka di ponselnya, lalu menunjuk ke sebuah restoran dan berteriak, oke. Yang ini. 2 orang lainnya menoleh ke arah yang ditunjuk Zhao Yu dan melihat nama restoran itu, Hotpot Mutton. Zhao Yu merasa malu, karena dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak bisa makan masakan seperti itu. Bos, Cui Lizu sangat marah hingga hidungnya mengernyit saat bertanya, bos,
apakah Anda salah minum obat? Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak boleh makan daging kambing? Zhao Yu menjelaskan dengan senyum masam, terserah. Aku bisa memesan daging sapi sebagai penggantinya, tidak masalah. Ketua kelompok Zhao. Saat ini, petugas Wang memarkir mobilnya dan berkata, saya pernah ke sini sebelumnya. Restoran ini hanya menyajikan daging kambing, bukan daging sapi. Zhao Yu tampak malu saat berkata, baiklah, aku akan makan sayur saja. Bab 899. Kenyataannya adalah bahwa memeriksa lokasi perampokan adalah tipuan, sedangkan pergi ke Hotpot Mutton adalah tujuan sebenarnya Zhao Yu. Ini karena petualangan sampingan hari ini akan berlangsung di restoran ini. Zhao Yu tidak dapat memikirkan alasan lain, dan karena ia tidak dapat meminta petugas Wang dan Cui Lizu untuk mengantarnya ke sini tanpa alasan, ia hanya dapat menggunakan alasan untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Namun, karena ia tidak memeriksa nama restoran itu sebelumnya, Zhao Yu hampir mempermalukan dirinya sendiri dan bahkan dapat mengungkap tujuan sebenarnya dari kunjungan ini. Oleh karena itu, setelah memasuki restoran, Zhao Yu lebih berhati-hati dari sebelumnya. Saat memeriksa lokasi pasti dari petualangan sampingan tersebut, ia menyadari bahwa petualangan itu akan berlangsung di sebuah ruangan pribadi di lantai 2, yang sudah ditempati. Zhao Yu berjalan ke pintu masuk ruang pribadi dengan kursi rodanya. Ia ingin mencari tahu siapa yang ada di dalam ruangan itu. Namun, meskipun pintunya sedikit terbuka, ia hanya bisa mendengar suara orang berbicara, tetapi tidak bisa melihat siapapun di dalam. Dilihat dari suaranya, sepertinya hanya ada beberapa orang di dalam. Zhao Yu melihat jam tangannya. Tinggal 10 menit lagi sebelum petualangan sampingan dimulai. Karena masih terlalu pagi dan pengalaman masa lalunya telah mengajarkannya bahwa lebih baik tidak mengambil tindakan berani sebelum waktunya, dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Secara kebetulan, Cui Lizu dan petugas Wang baru saja memilih meja yang sangat dekat dengan ruang privat. Jadi, Zhao Yu bergabung dengan mereka dan memesan makanan. Perhatian Zhao Yu sepenuhnya terfokus pada petualangan sampingan hari ini saat ia berpikir dalam hati. Aku bertanya-tanya apakah itu akan berhubungan dengan kasus iblis. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana ruang pribadi itu dapat berhubungan dengan kasus iblis. Saat itu sudah mendekati pukul 6, jadi Zhao Yu mengangkat kepalanya dan dengan cepat berkata kepada Cui Lizu dan petugas Wang, saya perlu ke kamar kecil. Petugas Wang segera berdiri dan berkata, kakimu belum pulih. Sini, biar aku bantu. Kenapa? Bagaimana kau bisa membantuku di kamar mandi? Zhao Yu menatapnya dengan marah. Jangan khawatir, aku hanya perlu mencuci tanganku. Setelah itu, Zhao Yu berguling menjauh di kursi rodanya. Ketika dia sampai di pintu ruang pribadi, dia melihat bahwa dia datang tepat waktu. Pintu kamar pribadi itu tertutup, dan karena Zhao Yu tidak bisa membukanya di depan umum, ia menggunakan alat penyadap utama. Ini adalah alat baru, yang memungkinkannya mendengar apa yang terjadi di dalam kamar. Alat ini sangat berguna. Dia tinggal mengaktifkannya, dan dia bisa mendengar suara sekecil apapun di ruangan itu. Saat ini, dia mendengar suara seorang pria yang agak serak, kau. Katakan padaku, bagaimana kau melakukannya? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mempelajari sihir yang bahkan tidak diajarkan oleh guruku? Zhao Yu tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Namun, suara itu tidak terdengar asing bagi Zhao Yu. Hahaha. Kemudian, suara tawa seorang wanita, diikuti oleh suara lembutnya, terdengar dari ruang privat, guru mengajarkan kami rahasianya. Apakah kamu sudah melupakannya? Jika kamu tidak dapat melihat bagaimana aku melakukannya, kamu bukanlah murid yang berkualifikasi. Zhao Yu benar-benar bingung. Apa yang mereka bicarakan? Dan, suara wanita ini benar-benar terdengar familiar. Lelaki itu kemudian berkata, sekarang setelah kau mempelajari ilmu sihir pamungkas sang guru, beritahu aku rahasianya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Hahaha. Wanita itu tertawa lagi, lalu berkata, semua ini hanya ilusi. Tuan tahu kau tidak setia padanya, jadi dia sudah memikirkan ini. Jika kau masih bersikeras dengan pikiranmu yang keras kepala,
aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tanpa diduga, Cui Lizu berteriak pada Zhao Yu saat Zhao Yu berusaha mendengarkan dengan saksama percakapan di dalam ruang pribadi. Hei, bos, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu perlu mencuci tanganmu? Zhao Yu sangat terkejut hingga dia hampir terjatuh dari kursi rodanya. Ada apa denganmu hari ini? Cui Lizu datang dan berdiri di samping kursi rodanya dan bertanya dengan tatapan bingung, apakah kamu masih marah padaku? Atau apakah kamu sedang berjuang dengan kasus ini? Aku tidak menyinggungmu dengan cara apapun, bukan? Atau, apakah kamu cemburu pada petugas Wang? Omong kosong. Zhao Yu tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan saat ini, jadi dia memikirkan alasan acak. Saya kehilangan sejumlah uang di sekitar sini. Bantu saya menemukannya. Cui Lizu meragukan hal ini, dan saat dia berdiri tepat di depan pintu kamar pribadi, dia bertanya, berapa banyak yang kamu kehilangan? Sebelum suara Cui Lizu jatuh, pintu ruang pribadi terbuka. Sial, Zhao Yu langsung merasa terancam, dan ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh senjatanya. Pada saat itu, seorang pria kecil keluar dari ruangan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiba-tiba ketika dia melihat Cui Lizu berdiri di pintu. Cui Lizu juga terkejut ketika dia melihat pria ini. Hah? Apa yang terjadi? Sekarang giliran Zhao Yu yang bingung. Dia tidak menyangka bahwa pria di ruangan itu dan Cui Lizu akan saling kenal. Saat Zhao Yu masih dalam keadaan terkejut, Cui Lizu tiba-tiba mengambil sebotol bir dari meja sebelah, lalu bergegas masuk ke ruang privat seperti anak panah yang melesat. Sebelum Zhao Yu sempat masuk ke dalam ruangan, dia mendengar suara botol yang mengenai kepala seseorang di dalam ruang privat. Dia gila. Teriak wanita di ruangan itu. Baru pada saat itulah Zhao Yu melihat Cui Lizu telah memukul pria itu dengan botol. Sekarang, darah mengalir di dahi pria itu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, kata lelaki itu. Ia tidak melawan, tetapi menutupi kepalanya, sambil berteriak, Cui Lizu, apakah kamu sudah puas sekarang? Jika ini tidak cukup untukmu, coba aku lagi. Jika aku mengerutkan kening sekali saja. Pria itu berteriak dengan marah, tetapi ketika dia melihat Zhao Yu, matanya terbuka lebar dan dia segera menyapa Zhao Yu dengan gembira. Hai, pemimpin Zhao, apa kabar? Apa yang kamu lakukan di Tongjiang, dan apa yang terjadi dengan kakimu? Zhao Yu akhirnya mengenali orang itu, dan sambil diam-diam memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya, dia menyapanya, Malaodan, apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata pria ini adalah Malaodan, yang pernah ditemui Zhao Yu di Jinan. Kemudian, karena kasus pembunuhan tergesa-gesa, Malaodan ditembak di panti jompo tempat Tao Xiang tinggal. Ya, ini aku. Malaodan menepuk-nepuk wanita di sampingnya dengan tergesa-gesa dan berkata, Mei Li, izinkan aku memperkenalkanmu pada ketua Zhao. Apakah kau mengingatnya? Ini polisi yang menyelamatkan kita. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada di sini hari ini. Oh, wanita itu langsung mengenali Zhao Yu dan membungkuk padanya sambil berkata, kamu adalah Zhao Yu. Kamu menyelamatkan kami. Baru pada saat itulah Zhao Yu menyadari bahwa dia pernah bertemu wanita itu sebelumnya. Dia adalah pacar Malaodan, dan namanya adalah Song Meili. Suatu kali, Zhao Yu secara tidak sengaja menyelamatkan Malaodan dan Song Mei yang telanjang dari sebuah mobil. Ketika dia melepaskan tali Song Meili, dia melihat dengan jelas tubuhnya. Jadi, dia pasti tidak melupakannya. Hebat, kami berutang budi padamu, dan aku bertanya-tanya kapan aku akan bisa membayar utang budiku. Kata Malaodan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, sekarang setelah kita bertemu hari ini, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Makanan ini adalah milikku. Malaodan tertawa, sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa pada kepalanya. Melihat ini, Cui Lizu membuang sisa setengah botol, wajahnya masih penuh amarah. Zhao Yu teringat bahwa Malaodan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia dulu menyukai Cui Lizu dan ingin menjatuhkannya dengan uangnya, tetapi tidak pernah berhasil. Jadi, Zhao Yu berpikir bahwa Malaodan pasti telah menggunakan cara lain yang mengerikan, yang akan menjelaskan mengapa Cui Lizu melemparkan botol itu kepadanya sekarang. Namun,
Zhao Yu masih belum bisa memahami petualangan sampingan hari ini, dan dia bertanya-tanya. Apakah ini hanya tentang sebotol anggur? Tiba-tiba, Zhao Yu teringat hal lain. Heksagram yang dibukanya hari ini adalah heksagram Genli. Li melambangkan teman atau persahabatan. Namun, tampaknya definisi sistem tentang Li sangat berbeda. Saat Zhao Yu memikirkan heksagram itu, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ma Laodan dan Song Mei tadi. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu, jadi apa maksud mereka dengan ucapannya tadi? Ah, pahlawan, tolong temani aku dalam mengejar mimpiku. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah Miao Ying, No. Vel B. Indot C. Om. Karena Zhao Yu berada di kursi roda, tidak mudah baginya untuk pergi sekarang. Jadi, dia hanya menjawab telepon di depan mereka. Zhao Yu. Di telepon, suara Miao Ying terdengar sangat tenang. Kamu bisa beristirahat sekarang karena kasus iblis sudah berakhir. Di rumah Lang Xiangyang, kami menemukan bukti konklusif yang membuktikan bahwa Lang Xiangyang adalah pembunuh sebenarnya dari kasus iblis. Bab 900. Kamu mengalami pendarahan hebat. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Seru Song Meili sambil menyeka kepala Ma Laodan dengan handuk basah. Dan, kamu masih ingin minum, bahkan sekarang. Ma Laodan lalu berkata dengan santai, itu bukan masalah besar. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya seseorang melakukan hal seperti ini pada kepalaku. Aku baik-baik saja. Dia kemudian menunjuk Cui Lizu dengan tangannya dan berkata dengan tatapan kejam, Cui Lizu, aku tahu bahwa aku telah menyusahkanmu sebelumnya, tetapi kamu harus mengakui bahwa ayahku baik padamu, dan kamu tidak menderita karenanya. Jadi, kita impas. Hari ini, jika bukan karena pemimpin Zhao. Apa? Cui Lizu mengacungkan jari tengahnya ke arah Ma Laodan, membuatnya bereaksi kaget. Dia lalu berkata, jangan menatapku seperti itu. Tidakkah kau tahu bahwa aku sekarang adalah? Cui Lizu ingin mengatakan bahwa dia adalah penyidik khusus atau polisi wanita, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba melihat jarinya yang patah, yang mengingatkannya pada masa lalunya yang menyedihkan, dan menghentikan ucapannya secara tiba-tiba. Mata tajam Ma Laodan juga melihat jari kelingking Cui Lizu, jadi dia juga berhenti berbicara. Apakah Anda ingin sup lagi? Pada saat ini, seorang pelayan dengan panci timah tiba-tiba datang ke pintu. Karena kursi roda Zhao Yu menghalangi pintu, dia tidak dapat memasuki ruangan. Apa yang terjadi? Petugas Wang kemudian datang ke pintu dan berdiri di belakang pelayan. Zhao Yu, sambil memegang telepon di tangan kanannya, melihat sekeliling ruangan. Ia kemudian memberi isyarat kepada petugas Wang dan berkata, masuklah dan tutup pintunya. Tidak seorang pun boleh masuk tanpa izinku. No. Vel B. C. Om. Baiklah. Petugas Wang segera menarik pelayan itu pergi, mendorong kursi roda Zhao Yu ke ruang pribadi, lalu menutup pintu. Meskipun Cui Lizu masih merasa sedih, setelah melihat ekspresi serius Zhao Yu, dia segera mematikan panci panas itu. Mulai sekarang, tutup mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik padamu. Zhao Yu berkata dengan dingin, menyebabkan ruangan itu langsung sunyi. Miao Ying, lanjutkan. Zhao Yu menempelkan teleponnya ke telinganya, lalu berkata, kamu bilang. Lang Xiangyang adalah pembunuh sebenarnya dari kasus iblis. Ketika mendengar perkataan Zhao Yu, Cui Lizu dan petugas Wang terkejut. Agar mereka dapat mendengar dengan jelas, Zhao Yu menyetel telepon ke mode pengeras suara. Miao Ying kemudian berkata dari ujung telepon yang lain, iya. Saya baru saja mengirimi Anda video dan foto semua bukti. Agak mengejutkan. Sekarang, saya akan menceritakannya lagi. Setelah kami mendapat surat perintah penggeledahan, kami pergi ke rumah Lang Xiangyang dan mulai mengumpulkan bukti. Seperti yang Anda katakan, untuk menghindari kesalahpahaman, kami berkomunikasi dengan keluarganya terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Miao Ying kemudian berkata, Tuan dan Nyonya Lang tidak memiliki anak, dan Nyonya Lang sudah tua dan menderita Alzheimer. Jadi, dia tidak dapat mengingat apapun. Lang Xiangqian memperlakukan saudara iparnya dengan baik dan mempekerjakan seorang perawat dan 2 pengasuh untuk merawatnya setiap hari. Oleh karena itu,
pencarian kami tidak menemui hambatan apapun, dan kami dengan cepat dapat memeriksa semua barang yang ditinggalkan Lang Xiangyang. Namun, kami tidak menemukan sesuatu yang berharga. Miao Ying kemudian berkata dengan tenang, sejujurnya, saat itu, kami sudah ingin menyerah. Jadi, aku tidak ikut mencari di ruang bawah tanah. Ran Tao yang mengambil tanggung jawab itu. Tanpa diduga, saat pencarian di ruang bawah tanah hampir berakhir, Ran Tao menemukan sebuah kotak kardus berdebu. Dia kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ketika kami membukanya, ada topeng setan di dalamnya. Topeng itu persis sama dengan setan yang dijelaskan saksi dalam kasus setan, dan sama dengan yang ditemukan dalam dokumen Sang Jingru. Ah, mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya tercengang. Bahkan Malaodan dan Song Meili tidak tahu mengapa, tetapi mereka juga tampak terkejut. Miao Ying melanjutkan, nanti, aku akan mengirimkannya kepadamu. Saat kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kau akan melihat bahwa itu terlihat lebih mengerikan dari yang dapat kau bayangkan. Selain topeng setan, kami menemukan beberapa potong pakaian hitam dan kantong plastik yang berisi bahan kimia. Miao Ying kemudian berkata, Departemen Forensik menduga bahwa bahan kimia ini adalah fosfor. Fosfor memiliki titik nyala yang sangat rendah dan sangat mudah terbakar jika terkena udara. Jadi, hantu yang terlihat di tempat kejadian mungkin hanya fosfor yang terbakar. Dan, jika ada beberapa senyawa yang mengandung tembaga di dalamnya, warnanya akan berubah menjadi hijau saat terbakar. Oh, kata Zhao Yu. Sepertinya kita membuat semuanya terlalu rumit sebelumnya. Ternyata semuanya menjadi sangat sederhana. Miao Ying kemudian berkata, iya. Dan, karena semua korban dalam kasus iblis meninggal di tengah malam, si pembunuh pasti telah membawa korban yang tidak sadarkan diri ke tempat kejadian perkara, lalu membuat pengaturan di tempat kejadian perkara, sambil menunggu para korban bangun. Ketika para korban bangun, ia segera menyalakan fosfor, yang tampak seperti hantu. Atau iblis. Ia kemudian berkata, para korban baru sadar, dan pikiran mereka tidak dapat bekerja dengan baik, jadi ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu, mereka pasti akan memilih untuk lari ke arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan dalam kasus ini adalah tepi gedung yang terbengkalai. Zhao Yu kemudian berkata dengan heran, jadi, semua korban melompat keluar dari gedung itu sendiri. Miao Ying mengangguk dan berkata, iya. 15 tahun yang lalu, teknologi investigasi belum berkembang seperti sekarang, dan teknologi ekstraksi jaringan ketombe belum mutakhir. Jadi, polisi tidak dapat mengetahui apakah korban tidak sadarkan diri sebelum meninggal, dan mengekstraksi sisa fosfor setelah dibakar bukanlah hal yang mudah bagi polisi. Miao Ying melanjutkan, polisi hanya bisa mengandalkan jejak kaki dan jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Namun, pembunuhnya pasti juga sudah memikirkan hal ini, jadi ia menaruh pasir di sekeliling korban sehingga jejak kaki korbanlah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dengan cara ini, polisi akan berpikir bahwa korban sendiri yang melompat keluar dari gedung, sehingga memaksa mereka untuk menutup kasus ini sebagai bunuh diri. Zhao Yu menghela napas berat, lalu mendesah sebelum berkata dengan suara berat, jadi, kasus setan, yang merupakan satu dari 5 kasus yang belum terpecahkan di Tiongkok dan merupakan kasus yang telah susah payah dipecahkan oleh polisi selama 15 tahun, ternyata sesederhana itu. Miao Ying kemudian berkata, topeng iblis pada dasarnya menegaskan bahwa Lang Xiangyang adalah pembunuh dari kasus iblis. Tapi, kita masih belum tahu peran apa yang dimainkan Han Kuan dalam kasus ini. Dan, apakah dia membunuh Sang Jingru? Ini seharusnya tidak sulit untuk diketahui, bukan? Tanya Zhao Yu. Dia kemudian berkata, selama Anda memeriksa bukti dengan saksama, kebenaran akan terungkap pada akhirnya. 15 tahun yang lalu, mereka tidak tahu bahwa ada cara untuk mengekstrak jaringan ketombe. Sekarang, jika kita dapat mengekstrak jaringan ketombe Han Kuan dari bukti, itu dapat membuktikan bahwa Han Kuan terlibat. Jika tidak, itu berarti dia tidak bersalah, dan kita hanya perlu menangani kasus istrinya. Miao Ying kemudian berkata, semua bukti telah dikirim ke kantor polisi Beiqian, jadi hasilnya akan segera keluar. Kerja bagus. Zhao Yu mengangguk dan berkata, begitu hasilnya keluar,
Segera beritahu aku. Baiklah, Om. Setelah itu, Miao Ying tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah beberapa detik, dia langsung menutup telepon. Sebenarnya, meskipun Miao Ying tidak mengatakannya, Zhao Yu tahu apa yang dikhawatirkannya. Meskipun mereka telah menemukan bukti yang jelas dari rumah Lang Xiangyang, yang dapat menghukum Lang Xiangyang, tidak ada bukti pendukung lainnya. Jadi, jika Lang Xiangyang benar-benar pembunuh dari kasus iblis, maka mereka seharusnya dapat menemukan lebih banyak bukti dalam barang-barangnya. Zhao Yu masih merasa bahwa karakteristik pribadi Lang Xiangyang tidak sesuai dengan pembunuh sebenarnya dari kasus iblis. Selain itu, kasus ini tidak seperti kasus mayat wanita tanpa kepala, jadi Zhao Yu langsung tahu bahwa Li Fei adalah pembunuhnya. Saat memikirkan hal ini, Zhao Yu mendapat firasat buruk, dan dia bertanya-tanya. Bagaimana jika Lang Xiangyang hanya kaki tangan dalam kasus iblis, sedangkan pembunuh sebenarnya adalah orang lain?